Assalamualaikum, selamat pagi Bu Widya. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Jati, alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Iya, alhamdulillah baik juga. Bu Widya, nanti akan melakukan proses coaching ya? Iya benar Bu. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Oh boleh Bu, silakan. Oke. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan juga saya nanti akan mendengarkan respon atau jawaban coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya, Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Oke. Pertama, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang kali ini ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee dengan baik. Oke, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya, Bu. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Iya, pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya, Bu? Indikator ketercapaiannya adalah coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan coach tersebut juga tahu bagaimana cara-cara dan langkah-langkah mencapai solusi untuk permasalahan tersebut, Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Selamat pagi, Bu Dewi. Selamat pagi, Ibu Widya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu mau menceritakan sesuatu ya? Kira-kira mau menceritakan apa ya, Bu Dewi? Iya, Bu. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya yang ada di sekolah, Bu. Oh, begitu, Bu. Coba cerita sama saya, Bu. Begini, Bu Widya. Akhir-akhir ini, ketika saya mengajar, murid-murid saya di kelas merasa kurang antusias dalam pembelajaran dan sangat sedikit sekali murid yang mengerjakan tugas, sekitar 50%, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Bu Dewi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Bu.
Oh, begitu. Menurut Bu Dewi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Dewi kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran, yang pertama adalah mungkin pembelajaran sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, atau masih dengan menggunakan guru teacher center, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua, tidak memberikan kesempatan murid Bu untuk berpendapat aktif berbicara pada saat pembelajaran Bu. Baik, kira-kira apa saja yang menurut Bu Dewi yang dapat membuat murid Ibu lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran bersama Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Baik. Lalu Bu, mengenai tugas yang sudah diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut ya Bu ya? Mungkin karena saya memberikan tugas terlalu banyak kali ya, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh, kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks saja, Bu, yang ada di perpustakaan. Baik. Selain buku teks dari perpustakaan, ada nggak kira-kira sumber lain belajar, Bu? Saya pikir banyak sih, Bu. Sumber belajar itu banyak kita ambil dari video YouTube mungkin, artikel atau blog, atau tulisan ilmiah dari internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, Bu, seperti TikTok atau story dari Instagram, Bu. Nah, betul sekali itu, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid tersebut akan lebih antusias dalam pembelajaran bersama Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan ya Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video dari YouTube, dari TikTok, atau dari yang lainnya. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa saya, kemudian bentuk tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu itu. Mudah-mudahan berhasil. Lantas, apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu. Menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas doanya. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Saya merasa saya lebih tenang, Bu, dan mendapatkan sedikit gambaran bagaimana saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Semoga segala sesuatunya nanti bisa dijalankan dengan baik ya Bu ya. Baik, Ibu, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu Widya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, dari awal sampai akhir tadi berjalan dengan lancar Bu Jati. Nah, baik Bu, setelah melakukan proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Widya. Baik Bu, silakan Bu.
Ya, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Selama coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, berarti Ibu Widya sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang saya amati tadi, Ibu juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah presence ya atau kehadiran penuh uh, sesuai dengan sesuai dengan kompetensi inti tadi. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif ya, menjadi pendengar aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan untuk proses coaching kali ini. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya Bu. Satu lagi Bu, ke depannya kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Iya, yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin mendalami alur Tirta lagi dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya yang saya lakukan itu bisa lebih baik lagi, Bu. Iya, luar biasa sekali. Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya, Bu. Nah, terima kasih sudah melakukan coaching kali ini. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatannya Bu Widya. Assalamualaikum. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam.